itu lo yang berarukan begitu. Gak ada. Kalau gitu biar aja dia busuk di penjara dia. Kalau dijadikan apa kok yang ditarik yang tertarik? Ya makanya gue juga bingung. Jangan terlena sama TV. TV nggak bakal bikin lu kaya kecuali lu punya sesuatu hal yang bisa diolah. Lawak, lucu, pinter. Kalau mau bodoh sekalian. Tapi untuk orang kaya lu Peggy, sorry to say ya, lu nggak akan jadi artis, lu nggak akan jadi apa-apa. Sebulan lagi juga lu balik lagi jadi kuli. Percaya sama gue. Apalagi Saya lihat videonya Nikita Mirzani kayaknya nggak pantas banget ya. Apalagi dia menghardik dan mencaci Peggy Setiawan dengan segitunya ya, ngata-ngatain sampai ke ini. Nikita Mirzani ini udah harus ditangkap oleh polisi nih. Karena ini fakta hukumnya itu terjadi ya, dia menghina Peggy dengan sedemikian rupa di media sosial. Di media sosial. Makanya saya bilang ini harus, udah sering Nikita Mirzani seperti ini. Jadi udah harus ditangkap ini betina ini. Harus udah ditangkap dengan ngata-ngatai Peggy tadi itu. Peggy Setiawan dikatain beginilah begitulah. Ya mungkin dengan kalimat-kalimat yang kuli bangunan, dan ini terlalu menghina kuli bangunan se-Indonesia loh. Emangnya kuli bangunan nggak punya kesempatan untuk jadi public figure? Emangnya kuli bangunan udah nggak punya kesempatan untuk menjadi artis? Semua orang punya kesempatan. Gitu loh. Lantas kompetensinya si Nikita Mirzani apa? Menghardik orang dan menjustifikasi orang bahwa Peggy Setiawan tidak akan jadi artis. Peggy Setiawan bisa saya lantik malam ini juga karena saya presiden artis. Mantap. Hari ini juga saya presiden artis yang dilegalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kebudayaan. Saya presiden artis yang sah. Kapanpun saya bisa melantik si Peggy Setiawan sebagai artis. Mau ngomong apa sih Nikita Mirzani? Toh Nikita Mirzani juga bukan artis kok, nggak ada dalam catatan kami. Artis apa Nikita Mirzani? Kalau komentar yang mengakibatkan sara dan mengakibatkan jatuhnya derajat orang atau marwah orang lain, itu saya tidak sarankan. Kenapa? Karena orang lain juga punya hak di bangsa ini, hak yang sama. Jangan bawa-bawa kuli bangunannya. Kalau kuli bangunan se-Indonesia ini ngamuk dirobohin lagi rumahnya dia gimana? Kan rumahnya dia dibangun sama kuli bangunan. Betul. Itu bagian daripada artis loh, kuli bangunan itu. Ya kan? Dia begitu seninya membangun rumah sehingga Nikita Mirzani merasa nyaman di dalam rumahnya. Kenapa? Karena artis kuli bangunan yang bangun. Nikita Mirzani ngerti nggak art itu apa? Art itu seni. Artis seni yang profesional. Mantap. Jadi seni itu apa aja, bukan bermain musik saja seni. Seni main suling, seni berbicara, seni bangunan. Itu kategori artis. Makanya kalau ngomong cuap-cuap sembarangan, Nikita Mirzani ini bahaya posisinya. Nanti jangan-jangan kena sanksi sosial. Artis-artis kuli bangunan turun semua ke rumah dia, dihancurin rumahnya. Gitu loh. Lah Nikita Mirzani itu melihat rumahnya, lihat bagus nggak? Bagus itu karena karya tangannya, karya seninya tangan-tangan kuli bangunan itu. Nah, tembok-tembok kantor saya ini 2 lantai ini bagus begini. Karena apa? Karena seninya tangan-tangan kuli bangunan. Kalau dia menghina kuli bangunan, ini kuli bangunan Indonesia akan cari dia. Gitu loh. Dan Nikita Mirzani itu bukan siapa-siapa. Yang rusuh. Di media sosial tuh yang rusuh. Gitu loh. Maki-maki sana, maki-maki sini. Gitu. Belum aja ketemu ininya, batunya. Selama ini kan dia gede kepala gitu kan. Ketemu sini, wah saya ini enggak kena hukum. Saya anti kebal hukum, belum ketemu aja. Coba kalau ketemu gue penjarain bener gue. Gitu. Aduh kuat dia sama gue kalau misalnya dia macem-macem. Ini terkait dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana ya. Menurut gua, ya. Itu semua kuasa hukumnya nggak ngerti konstruksi hukum, ya. Nggak ngerti konstruksi hukum, nggak ngerti bagan-bagan institusi, ya. Bagan dan badan institusi. Ibtu Rudiana itu masih dinas. Ibtu Rudiana catat ya, Ibtu Rudiana itu masih dinas. Ya. Lah kok Fitra CS, Elsa Sharif CS yang jadi kuasa hukumnya? Emangnya dia sipil? Udah salah banget ini. Fitra CS itu apa? Mengatasnamakan Ibtu Rudiana mensomasi KDM pula. Sementara KDM ini bekerja berdasarkan kewenangan dia sebagai anggota DPR, wakil rakyat. Ini udah nggak karu-karuan. Sepertinya Ibu Elsa Sharif dan Fitra ini nggak ngerti hukum, nggak ngerti konstruksi hukum, nggak ngerti bagan-bagan dalam badan institusi. Udah jelas-jelas di dalam Perkap Polri nomor 2 tahun 2017, ya. Itu menyatakan bahwa semua anggota Polri, pegawai negeri sipil Polri, keluarga besar Polri yang berkaitan dengan Polri, wajib mendapatkan bantuan hukum, perlindungan hukum baik litigasi maupun non-litigasi dari Biro Hukum Polri yang bersumber dari anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Itu dalam Perkap Polri loh. Dalam Perkap Polri dinyatakan begitu. Di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, ya, pasal 13 menyatakan bahwa
setiap anggota kepolisian, pegawai negeri sipil kepolisian, dan keluarga kepolisian wajib diberi perlindungan hukum. Iya. Ya, dan pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Lah sekarang pihak kepolisian terbalik, meminta perlindungan hukum kepada masyarakat sipil. Kan ketawa saya nih. Kok polisi meminta perlindungan hukum kepada masyarakat sipil? Kan Fitra ini masyarakat sipil. Elsa Sharif ini masyarakat sipil. Di dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu sudah dijelaskan. Salah satu kewenangan Polri dan Biro Hukum dalam bidang hukum yaitu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Lah sekarang terbalik, polisi yang dikasih perlindungan hukum sama Fitra sebagai sipil, polisi yang diberikan perlindungan hukum oleh Elsa Sharif sebagai anggota sipil. Benar. Kan ini dibolak-balik nih, ngaco semua nih. Makanya bilang tadi konstruksi hukumnya udah ngaco, bagan dan badan di dalam institusinya udah ngaco. Apakah Ya, Fitra masuk itu akal seorang ya, PNS Bang. di polisian? Masuk akal. Karena pihak kepolisian atau pegawai negeri sipil yang ada di kepolisian asal sarjana hukum, dia bisa mendampingi kliennya, keluarga besar polisi untuk bersidang di pengadilan pidana maupun perdata. Ingat itu perka Polri, Pak. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Mantap ini Pak, Ada juga. pencerahannya mantap. Jadi semuanya udah diarahkan. Iya. Perka Polri itu turunannya Undang-Undang Nomor 2. Jadi nggak boleh di luar itu, karena mereka sudah makan uang negara. Benar. Lantas sekonyong-konyong masuklah Fitra, masuklah Elsa Sharif sebagai pengacara itu Rudiana. Itu Rudiana ini lagi dinas, Pak, berkaitan dengan institusi Polri. Dia sudah melekat dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dia sudah melekat dengan Perka Polri Nomor 2 Tahun 2017. Gitu loh. Dalam pasal-pasal itu disebutkan. Gitu loh. Apakah Fitra ini atau Bu Elsa Sharif ini seorang PNS yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum? Dia berlatar belakang pendidikan hukum, sorry. Hah? Bukan kan? Dia hanya advokat yang berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ya. Makanya saya bilang tadi, Elsa Sharif dan Fitra nggak ngerti konstruksi hukum. Ngaco semua nih. Udah gitu KDM difamasi pula. KDM ini kan anggota DPR RI. Dia punya hak monitoring. Dia punya hak untuk mengawasi seluruh kebijakan publik. Nah. Yang namanya hak interpelasi. Hak interpelasi itu bisa secara perseorangan, bisa secara kelompok atau partai atau golongan. KDM ini turun bukan sebagai orang sipil loh. Dia pejabat negara yang disumpah oleh negara melalui sumpah jabatan sebagai anggota DPR RI dan mempunyai hak kewenangan sebagai pengawas di seluruh lini kebijakan publik. Dia mempunyai hak interpelasi, Pak. Dia juga punya kekebalan terhadap hukum. Imunitasnya ada. Dilindungi undang-undang tentang DPR RI. Begitu juga itu Rudiana. Berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dan turunannya Perka Polri Nomor 2 Tahun 2017. Ada pasal 13, pasal sekian. Baca itu. Sementara Fitra dan Elsa Sharif, ini turunannya adalah pasal Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nggak nyambung, Pak. Masa advokat nyebrang ke Undang-Undang Nomor 2? Ini batal semua, Pak. Cacat hukum. Somasinya Fitra juga cacat hukum. Somasinya Fitra, Elsa Sharif, Profesor Dr. Elsa Sharif, cacat hukum. Kalau diteruskan memalukan dunia hukum nanti ke depannya. Makin ngaco. Polisi TNI ada undang-undang tersendiri, advokat ada undang-undang tersendiri. Advokat khusus melindungi, harus memberikan perlindungan hukum terhadap sipil. Ya, berkaitan langsung dengan Undang-Undang 18 Tahun 2003. Ya, sementara TNI dan pegawai negeri sipilnya serta keluarganya dilindungi Undang-Undang Nomor 34. Polisi dilindungi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Jadi konstruksi hukumnya harus jelas di sini. Bagian institusinya harus jelas. Masa Undang-Undang 18 nyebrang ke Undang-Undang 2? Diketawain, Pak, belajar lagi. Ini profesor doktor loh. Kuasa hukum itu Rudiana, profesor doktor. Ya. Dengan saudara Fitra, mungkin doktor juga itu, profesor doktor Fitra. Kalau gua kan dokternya baru C ya. Baru C, masih kandidat itu, belum doktor. Jadi ngaco ini semua. Ini udah ngaco semua. Gitu. Bagaimana seorang Deddy Mulyadi, seorang DPR RI yang punya hak interpelasi disomasi oleh Fitra yang dapat kuasa dari polisi? Kan susah. Surat kuasanya dicacat hukum, gimana mau somasi Deddy Mulyadi? Deddy Mulyadi punya hak imunitas, mempunyai kewenangan mewakili wartawan, LSM, ormas. Deddy Mulyadi itu kerjaannya. Karena ini lembaga yang mewakili suara rakyat. Semua di dalam badan Deddy Mulyadi ada hak siar, ada hak bicara, ada hak pengawas, ada hak somasi. Deddy Mulyadi itu baik sendiri maupun berkelompok atau golongan. Bagaimana Deddy Mulyadi mau disalahin? Padahal ngaco semua.
Pokoknya begini deh, gue global aja. Pokoknya sebelum PK ini keluar, PK si Farhad Abbas ini ya, sama Krisnamurti ini lagi mengajukan kan, PK-nya. Hari ini baru mulai kan, hari ini kan. Kalau PK ini dimenangkan oleh Farhad Abbas, itu statementnya Profesor Dr. Otto Hasibuan bisa dipakai. Ya. Tapi kalau Farhad Abbas kalah, statementnya Otto Hasibuan nggak bisa dipakai. Makanya siapapun yang merasa diri profesor, doktor, apa segala itu, jangan berstatement sekarang ini. Karena prosesnya masih bergulir di PK. Kecuali sudah ada putusan pengadilan. Kalau udah ada putusan pengadilan PK yang mengatakan bahwa ketujuh terpidana ini tidak bersalah dan kesaksian Dede itu adalah kesaksian palsu, baru bisa bergulir semuanya. Kalau sekarang masih terkunci dengan proses PK. Jadi jangan berstatement apapun, tak kelihatan bodohnya. Ya. Jangan berstatement apa, walaupun sekelas profesor sekalipun, jangan berstatement apa-apa. Ya, Mantap, mau mantap. profesor kayak dokter kayak apa kayak, jangan berstatement apapun. Sip. Oke teman-teman, baik, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Itu tadi adalah ilmu hukum yang sangat berharga untuk kita dari Bang Firdaus, sarjana hukum selaku praktisi hukum. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.